Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat untuk belajar ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Mala. Kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu dengan materi senam lantai tanpa alat. Oke, anak-anak sudah siap ya? Senam lantai tanpa alat. Pasti anak-anak sudah membayangkan ya senam lantai. Oke, Ustazah lanjut. Oke, baik anak-anak, kita akan berlanjut ke materi senam lantai ya. Sebelum kita berlanjut ke senam lantai, pembelajaran PJOK senam lantai ini Ustazah berikan hanya materi saja. Dan kalian tidak boleh melakukan atau mempraktekkan di rumah. Karena apa? Karena Ustazah tidak akan bisa mendampingi secara langsung. Lah, untuk gerakan senam lantai ini jangan dilakukan sembarangan. Meskipun ada orang tua di rumah, tetapi anak-anak tidak boleh mempraktekannya karena Ustazah belum menerangkan atau mempraktekkan langsung di depan anak-anak. Oke, jadi jangan dilakukan sambil bercandaan gitu, nggak boleh ya. Jadi kita harus melakukannya benar-benar. Nanti ketika udah di sekolah, Ustazah akan praktekkan secara langsung dan Ustazah akan mendampingi anak-anak. Karena gerakan ini sangat fatal kalau dilakukan tanpa ada orang yang benar-benar tahu tentang senam lantai. Anak-anak bisa dipahami ya? Saya minta tolong. Nah, oke lanjut kita ke senam lantai. Sebelum kita ke materi senam lantai, kita harus mengetahui dulu apa sih itu senam lantai. Nah, daripada kita melakukan saja tapi tidak tahu materi, saya akan menerangkan senam lantai itu apa. Oke, senam lantai. Yang pertama kita akan ke pengertian senam lantai ya. Yang kedua ada tujuan senam lantai. Ketiga ada gerakan senam lantai. Yang keempat ada manfaat senam lantai. Oke anak-anak, kita akan berlanjut ke pengertian senam lantai. Nah, apa sih itu senam lantai Ustazah? Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan senam lantai melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan atau belakang. Nah, jadi anak-anak, gerakan senam lantai ini alasnya itu dari matras. Matras itu yang seperti tapak suci itu. Ya, itu kan ada yang kotak-kotak tuh. Itu adalah matras. Nah, senam lantai ini tanpa alat, dia akan gerakannya itu berguling ke depan, berguling ke belakang, melompat, meloncat. Seperti itu ya. Tujuan senam lantai. Yang pertama, daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan paru-paru kardiovaskuler endurance. Yang kedua ada daya tahan otot muscle endurance. Oke, berlanjut untuk yang ketiga, kekuatan otot muscle strength. Yang keempat ada kelentukan atau bisa disebut dengan flexibility. Ya. Yang kelima tujuannya senam lantai yaitu komposisi tubuh body composition. Yang keenam, kecepatan gerak speed of movement. Yang ketujuh ada kelincahan atau yang disebut agility. Yang kedelapan ada keseimbangan atau balance. Nah, semua itu anak-anak adalah tujuan senam lantai. Jadi ada tujuan atau unsur-unsur aspek yang terdapat di dalam senam lantai ya. Nomor 9 ada kecepatan reaksi, reaction time. Yang ke-10 ada koordinasi, coordination. Nah, coordination itu maksudnya kita melakukan gerakan senam lantai, kita kan nanti ada banyak gerakan ya. Itu namanya koordinasi anak-anak. Jadi habis setelah melakukan gerakan 1 ke gerakan 2, 3, 4 dan selanjutnya. Itu adalah koordinasi.
gerakan senam lantai. Oke, gerakan senam lantai yang pertama adalah berguling ke depan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambar yang Ustazah berikan. Ini adalah gambar berguling ke depan. Jadi anak-anak melakukannya dengan rileks ya, itu berdiri awalannya. Nah, di bawahnya itu matrasnya anak-anak. Jadi ketika melakukan gerakan berguling ke depan ini tidak boleh sembarangan dilakukan karena ada tekniknya. Gerakan senam lantai yang pertama adalah berguling ke depan atau bisa yang disebut dengan forward roll. Nah, cara melakukan gerakan guling depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil posisi jongkok. Kedua telapak tangan di matras dan dagu diarahkan ke dada. Yang kedua, luruskan kedua tungkai, berat badan ditumpukkan pada kedua tangan. Yang ketiga, letakkan pundak di atas matras. Yang keempat, tolakkan kedua tungkai hingga tubuh menggelundung. Yang kelima, sebelum kedua kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut. Dan yang terakhir, sikap akhirnya adalah jongkok kembali kemudian berdiri. Jadi untuk gerakan ini ya, anak-anak biasanya melakukan gerakan roll depan ya, namanya gitu kan biasanya roll depan. Biasanya anak-anak melakukannya roll depan langsung duduk gitu aja, jongkok gitu aja kan. Nah, di sini habis jongkok langsung berdiri lagi gitu. Anak-anak melakukannya pas waktu di sekolah ya, jangan dilakukan di rumah. Oke, yang kedua ada berguling ke belakang. Gambarnya seperti ini. Seperti berguling ke depan tadi ya anak-anak ya. Cuman ini kebalikannya. Jadi mulainya dari jongkok dulu. Tadi kan yang berguling ke depan kan berdiri dulu ya. Kalau ini kita jongkok dulu. Berbeda dengan guling ke depan, berguling ke belakang adalah gerakan berguling yang dimulai dari pinggul. Pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Caranya gimana ya Us? Melakukan gerakan berguling ke depan. Caranya adalah yang pertama, ambil posisi jongkok, kedua tangan dibengkokkan dan telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. Yang kedua, arahkan dagu ke dada dan lengkungkan tubuh. Yang ketiga, gulingkan tubuh ke belakang mulai dari tumit, kemudian panggul, pinggang, punggung, dan pundak. Yang keempat, ketika pundak menyentuh matras, tolak badan hingga menggelundung. Nah, tolak badan hingga menggelundung. Berarti itu kalian harus ada powernya di situ. Jadi kita ada powernya di situ untuk bisa ke belakang. Jangan diem. Kalau kalian diem, kalian nggak akan bisa menggelundung ke belakang. Oke. Yang terakhir, posisi akhir adalah jongkok kemudian berdiri. Jadi kebalikan dari berguling ke depan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada lompat harimau. Ini adalah gambar lompat harimau ya. Nah, lompat ini anak-anak menggunakan kedua tangan, lalu punggung kita menyentuh matras, habis itu gerakan terakhirnya itu jongkok. Itu jinjit loh ya anak-anak ya. Gerakan lompat harimau pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan gerakan guling ke depan, sehingga perlu penguasaan gerakan guling ke depan untuk melakukan gerakan ini. Nah, cara melakukannya adalah yang pertama, sikap jongkok dengan posisi tangan di depan badan, siku ditekuk dan panjangan ke depan. Yang kedua, alihkan pandangan ke atas bersamaan dengan gerakan loncatan. Yang ketiga, saat kedua tangan menyentuh matras, segera tekuk kedua siku dan masukkan kepala di antara dua tangan. Lalu, lakukan gerakan guling ke depan. Yang keempat, gerakan diakhiri dengan kembali ke sikap jongkok lalu berdiri. Semua gerakan dari hingga berguling depan, berguling belakang, lompat harimau, itu gerakan akhirnya harus sikap jongkok lalu berdiri ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah gerakan handstand.
Ini adalah gambarnya anak-anak, bisa diperhatikan. Ketika melakukan gerakan ini, kita tidak boleh langsung melakukan gerakan ini ya. Jadi kita harus melakukan gerakan ini di tembok dulu. Kita harus belajar ya, di tembok dulu. Tapi anak-anak tidak boleh mempraktekkan di rumah, karena tidak ada pendampingan secara langsung dari ustazah. Oke. Gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan juga kekuatan tubuh. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, mulai dengan sikap berdiri. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Yang ketiga, tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun. Mulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri, atau dapat juga sebaliknya. Yang keempat, pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Nomor 5, sikap lilin. Nah, ini adalah gerakan sikap lilin ya anak-anak ya. Ini namanya sikap lilin. Jadi jangan ada nama lain ya. Anak-anak sering kan melakukan gerakan ini kalau kita lagi pemanasan atau pendinginan itu ya. Gerakan sikap lilin mengandalkan kekuatan otot perut sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih kelentukan otot pinggang, punggung, dan leher. Lah, anak-anak ketika perutnya buncit ya, buncit kan kita lagi di rumah nih, perut anak-anak kan pasti buncit. Nah, gimana caranya mengecilkan? Ini caranya sikap lilin ya. Cara melakukannya adalah mulai dengan posisi berbaring dan letakkan kedua tangan di sisi tubuh. Kemudian, angkat kaki membentuk sudut 90 derajat. Angkat pinggang Anda dan pastikan kaki tetap bervertikal dari tanah. Anda bisa menggunakan tangan untuk membantu mengangkat pinggang. Selanjutnya, tahan posisi selama beberapa detik, kemudian turunkan pinggang secara perlahan. Yang keenam, gerakan meroda. Gerakan meroda seperti ini anak-anak. Ini sering dilakukan anak-anak ketika sebelum kita PTS waktu tahun kemarin 2019 kan ada tuh lomba gerakan meroda ya. Nah, ini namanya adalah gerakan meroda. Atau anak-anak biasanya menyebutnya itu jungkir balik gitu kan. Nah, salah, namanya adalah gerakan meroda ya kalau bahasa Indonesianya. Ini cara melakukannya dengan kedua tangan ya. Nanti kedua tangan ini akan menempel di lantai. Meroda adalah gerakan dengan tumpuan tangan yang dilakukan secara bergantian, yang sangat singkat dengan posisi badan terbalik, kepala berada di bawah. Gerakan kayang. Anak-anak bisa memperhatikan gambar gerakan kayang ya. Ini harus dilakukannya dengan rileks, jangan ragu-ragu. Cara melakukan kayang dari sikap berdiri. Yang pertama, awali posisi badan dalam keadaan berdiri tegak. Yang kedua, posisi tangan disimpan di dekat kaki. Yang ketiga, tangan diayunkan ke belakang dan badan dilentingkan ke belakang. Yang keempat, ketika tangan menyentuh bagian matras, maka tangan dan kaki diluruskan. Jadi tangan ini harus lurus. Terus, punggung kalian tidak boleh menyentuh lantai. Jadi kan biasanya anak-anak punggungnya nggak bisa ke atas ya menyentuh lantai. Itu tangannya yang salah. Kenapa salah? Tangannya itu nggak mau diluruskan. Coba anak-anak nanti ketika melakukan ya sama ustazah, tangannya diluruskan. Jadi nanti akan punggung ini akan terangkat, pinggang semuanya akan terangkat. Yang kelima, kemudian lemparkan tungkai ke depan diikuti tolakan tangan. Tumpuan tangan di samping paha dekat pantat, badan condong ke depan, dan kemudian diakhiri dengan posisi badan berdiri. Selanjutnya adalah manfaat senam lantai. Yang pertama, kelincahan tubuh semakin meningkat. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik. Wah, banyak ya macam-macam manfaatnya.
Selanjutnya, nomor 4, membantu melatih keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Yang keenam, melatih fokus. Yang ketujuh, membantu membakar lemak. Yang kedelapan, membantu menurunkan berat badan. Yang kesembilan, melancarkan sirkulasi darah. Yang kesepuluh, meningkatkan kesehatan jantung. Wah, banyak banget nih macam-macam ya manfaat yang ada di senam lantai. Jadi anak-anak ketika melakukan gerakan ini, pastinya yang sebelumnya kita gerakannya kaku, jadi kita lama-kelamaan bisa berlatih, nanti tubuh kita akan lentur. Jadi jangan takut untuk anak-anak yang masih kaku, nanti perlahan step by step, nanti sama ustazah akan bisa lentur ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran dari ustazah. Kalian bisa mempelajari di rumah ya, menyimak baik-baik materi dari ustazah. Dan ingat pesan ustazah, jangan mempraktekkan gerakan ini sendirian di rumah tanpa pengawasan orang tua. Meskipun ada orang tua, kalian jangan melakukan gerakan ini karena ustazah tidak bisa mendampingi anak-anak secara langsung. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita akan belajar bersama-sama dan mempraktekkan bersama-sama. Oke, demikian pembelajaran dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mempelajarinya. Semoga paham. Ustazah punya pesan pada kalian. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parent. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Anak-anak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi anak-anak harus tetap berolahraga agar tubuh kita selalu bugar dan sehat. Tetap makan makanan yang bergizi. Tetap stay di rumah dan sering-sering kita cuci tangan maupun berganti pakaian kalau kita sudah berpergian jauh. Terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Salam sehat, cerdas, semangat.